Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Vitasari dengan NIM akhir 006 dari PTI 2021 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai komponen penyusun jaringan. Pada materi ini akan terdapat 3 pembahasan. Yang pertama yaitu komponen dasar jaringan LAN. Ada hardware yang terdiri dari server. Server adalah hardware yang berfungsi melayani jaringan dan workstation yang terkoneksi dengan suatu jaringan. Yang kedua ada workstation. Keseluruhan komputer yang terhubung ke file server dalam jaringan disebut sebagai workstation. Workstation adalah host berupa suatu sistem komputer. Lalu ada software. Software terdiri dari sistem operasi jaringan. Sebuah program yang mengatur lalu lintas suatu network serta menyediakan pelayanan kepada komputer, misalnya Windows dan Linux. Lalu yang kedua ada network adapter driver. Network adapter driver adalah program agar NIC dapat terdeteksi di komputer. Lalu yang ketiga ada protokol jaringan. Aturan-aturan yang mengatur komunikasi di antara beberapa komputer di dalam sebuah jaringan. Lalu pembahasan yang kedua yaitu kabel UTP. Kabel UTP adalah singkatan dari Unsilk Twist Pair, yaitu jenis kabel yang terbuat dari bahan pengantar tembaga, mempunyai isolasi dari plastik, dan terbungkus oleh bahan isolasi yang dapat melindungi dari api dan juga kerusakan fisik. Sesuai namanya, unsilk, yang berarti kabel ini tidak dilengkapi dengan pelindung aluminium, sehingga jenis kabel ini kurang tahan dengan interferensi elektromagnetik, berbeda dengan STP. Kategori 1 merupakan kabel dengan kualitas transmisi terendah yaitu sebesar 1 Mbps. Kategori 2 memiliki kecepatan transmisi data hingga 4 Mbps. Kategori 3 memiliki kecepatan transmisi data hingga 10 Mbps. Kategori 4 memiliki kecepatan transmisi data hingga 16 Mbps. Kategori 5 memiliki kecepatan transmisi data hingga 100 Mbps. Kategori 5E merupakan bentuk peningkatan dari kabel UTP Cat5 dengan kemampuan transmisi data hingga 1 Gbps atau pada kecepatan 10/100/1000 Mbps. Lalu kategori 6 memiliki kecepatan transmisi data hingga 10 Gbps dengan frekuensi komunikasi 250 MHz. Kategori 6A merupakan bentuk peningkatan dari kabel UTP Cat6 dengan frekuensi komunikasi yang lebih besar, yaitu sebesar 500 MHz. Lalu kategori yang terakhir, kategori 7, memiliki kecepatan transmisi data hingga 10 Gbps dengan frekuensi komunikasi hingga 600 MHz. Lalu ada urutan warna dari kabel UTP. Kabel UTP ini merupakan kabel bundel twist pair atau dikenal juga dengan istilah kabel berpilin, di mana jenis kabel UTP umumnya terdiri dari 8 urutan warna kabel. Setiap warna pada kabel memiliki fungsi yang berbeda. Dari 8 warna kabel UTP, masing-masing memiliki perannya sendiri. Adapun fungsinya yaitu putih hijau, hijau, dan putih orange memiliki fungsi sebagai penghantar paket data. Lalu biru dan putih biru memiliki fungsi sebagai penghantar paket suara. Lalu orange memiliki fungsi sebagai penghantar paket data. Lalu putih coklat dan coklat memiliki fungsi sebagai penghantar tegangan DC. Lalu ada 3 jenis susunan kabel UTP,
Yang pertama yaitu UTP Strike Through. Untuk kabel tipe strike through memiliki aturan penyusunan yang sama antara ujung konektor yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua yaitu UTP crossover. Untuk kabel tipe crossover memiliki aturan penyusunan yang berbeda antara tiap ujung konektor. Tipe crossover ini biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang sama. Yang ketiga ada UTP rollover. Kabel tipe rollover memiliki aturan penyusunan terbalik antara ujung konektor yang satu dengan ujung konektor yang lainnya. Lalu ada alat dan bahan untuk pembuatan kabel UTP. Yang pertama yaitu ada tang crimping yang merupakan alat untuk memotong kabel UTP dan untuk menjepit ujung konektor. Lalu yang kedua ada kabel UTP yang digunakan untuk saling menghubungkan jaringan internet. Yang ketiga ada konektor RJ45, alat yang kita pasang pada ujung kabel UTP yang bertujuan agar kabel dapat kita pasang pada port LAN. Lalu ada cable tester, yaitu alat untuk menguji hasil krimpingan kabel kita. Lalu pembahasan yang ketiga yaitu mengenai UTP cabling simulator. Kali ini kita akan melakukan tutorial cabling UTP menggunakan UTP cable simulator. Yang pertama kita akan membuat kabel UTP dengan tipe strike A. Kita luruskan kabel terlebih dahulu. Lalu kita urutkan kabel sesuai warna dari strike A. Yang pertama yaitu ada putih hijau, lalu ada hijau, lalu ada putih orange, lalu warna biru, setelah itu biru putih, lalu ada warna orange, lalu putih coklat, dan yang terakhir adalah coklat. Lalu kita pasang konektor RJ45. Setelah itu kita crimping menggunakan tang crimping. Lalu kita tes dengan cable tester. Dan hasilnya adalah strike A. Lalu yang kedua yaitu ada tutorial cabling UTP dengan tipe strike B. Untuk urutan warna dari strike B, yang pertama yaitu ada putih orange, lalu ada warna orange, lalu ada warna putih hijau, lalu ada warna biru, lalu ada warna putih biru, lalu ada warna hijau, lalu putih coklat, dan yang terakhir adalah warna coklat. Lalu kita pasang konektor RJ45-nya.
Lalu setelah itu kita crimping menggunakan tang crimping. Lalu kita tes dengan kabel tester. Dan hasilnya adalah B-stripe. Lalu yang ketiga ada tutorial cabling UTP dengan tipe Cross A. Untuk urutan dari Cross A, yang pertama yaitu ada putih orange, lalu ada warna orange, lalu ada warna putih hijau, lalu ada warna putih coklat, lalu warna coklat, dan setelah itu adalah warna hijau. Setelah warna hijau adalah warna biru, dan setelah warna biru adalah warna putih biru. Lalu kita pasang konektor RJ45-nya. Pastikan kabel terpasang dengan pas. Lalu setelah itu kita crimping dengan tang crimping. Lalu kita tes dengan kabel tester. Dan hasilnya menunjukkan Cross A. Lalu yang terakhir ada tutorial cabling UTP dengan tipe kabel Cross B. Lalu untuk urutan warna dari Cross B, yang pertama yaitu ada putih hijau, lalu warna hijau, lalu putih oranye, lalu putih coklat, lalu coklat, lalu warna oranye, lalu biru, dan yang terakhir adalah putih biru. Setelah itu kita pasang konektor RJ45-nya. Lalu kita crimping menggunakan tang crimping. Lalu setelah itu kita tes dengan kabel tester. Dan hasilnya menunjukkan Cross B. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.